ID Talk Trendcast. ID Talk Trendcast. Yes, ini episode ketiga untuk ID Talk Trendcast kita yang kita punya atau kita play di Spotify dan juga di RCTI Plus. Pastinya kita juga bakal ngomongin yang lagi tren-trennya nih. Nggak terasa udah sampai episode 3. Cepet banget. Kita ini kayak lagi ngejar setoran ya. Betul, nggak tahu kenapa nih, Bray. Karena Menurut lo kenapa? karena emang kita lagi ngerasain bahwa podcast ini lagi bener-bener nyatu banget sama kita. Iya betul. Apa karena harus ada dompet yang diisi ya? Cuman itu masih jauh lah Kenapa dari itu kata-kata. disebutin? Cuman itu masih jauh lah ya. Dari kata-kata itu masih jauh lah ya. Ini episode ketiga dan kita juga pasti punya tema yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kalau kita flashback sebentar, pertama soal prostitusi online. Ya, itu juga kan memang lagi boom waktu itu. Tren juga, viral juga, trending di mana-mana, Twitter, YouTube semua. Terus yang kedua soal COVID-19. Drama ya, drama pada saat konspirasi. pandemi ya, drama konspirasi COVID-19. Buat lo yang penasaran juga lo bisa langsung cek di aplikasi RCTI Plus atau di Spotify. Nanti searchingnya jangan lupa ID Talk Trendcast ya. Nah, untuk episode ketiga kali ini kita ada satu bahasan menarik, yaitu soal gue sih sebenarnya nggak punya barang ini, gue juga udah lama nggak pakai barang ini, tapi kayaknya selama lu di jalan lu akan ngelihat ini barang. apalagi hari Sabtu sama Minggu. Betul. Itu lagi rame banget. Dan lu juga pasti ngerasain bahwa kenapa ya ini barang bisa booming lagi. Iya, betul. Walaupun sebenarnya dari dulu sih sebetulnya udah, cuman kalau gua ngeliat polanya ini berjangka gitu loh. Gak pernah konsisten setiap tahun itu. Jadi lu mau bilang kalau rame. ini musiman. Betul. Kalau gua ngeliat ya, mudah-mudahan sih sekarang kayaknya sih nggak tahu deh ya, untuk nanya-nanya hal itu kayaknya kita butuh orang juga ya untuk ngebantu kita. Pas banget karena kita kebetulan untuk episode kali ini nggak berdua doang, tapi juga ada satu orang yang ya gue bisa bilang dia aktif. Dia juga posting beberapa kegiatannya di sosmed juga soal kegiatan bersepeda. Betul. Nggak cuman ngelakuin kegiatan bersepeda aja, tapi juga ngoprek-ngoprek sepedanya juga bisa. Sebelumnya gue pernah ngobrol sama dia. Jadi gue tanyain ini berapa sepeda lu, ini ngerakitnya berapa, harganya berapa. Itu Bray? dia sebut-sebutin harganya tuh. Gue tuh pikir, gue rasa nih kalau gue punya uang segini mendingan gue beliin motor daripada sepeda. Capek. Aslinya gue DP-in mobil. Iya gitu loh. Untuk ke kantor kan lumayan. Sepeda ya. Apalagi DP mobil sekarang udah belasan juta ya. Dapat tuh 10 juta kemarin ada, 15 juta kemarin ada gue liat di mall-mall. Iya betul. Cuman kan kalau kita mau beli uangnya belum ada. Iya. Ini salah satu teman kita juga ya. Iya. Kita masih satu domisili sama kita. Benar. Masih satu atap. Kita punya Aco di sini yang aktif di komunitas. Ya gue bisa bilang komunitas sepeda ya. Yang cukup ini ya di Jakarta ya. Cukup bisa ya. dibilang terkenal di Jakarta, dan gue rasa dia juga kalau Sabtu Minggu kalau nggak ada kerjaan ya pasti dia gabung sama komunitas terus jalan-jalan juga kali ya. Ini kalau sebentar nih nanya gue sedikit intermezzo ya. Ini kalau emang kalian nggak percaya, buat mungkin nggak tahu ya, kalau kita kan ngeliat di Jakarta nih, nggak tahu di daerah-daerah lain gimana, tapi yang jelas media juga nge-blow up gitu loh tren bersepeda ini semenjak pandemi corona gitu loh, dan ini menjadi headline juga gitu di mana-mana gitu loh. Ini salah satunya ada nih, gue baca ini dari kompas.com nih Nang. Jadi bersepeda itu rupanya menjadi salah satu pilihan olahraga dan transportasi paling diminati sejak pandemi COVID-19. Terus ada pengakuan juga dari orang-orang, terutama penjual ya. Ada salah satu penjual namanya Azan, dia mengaku setelah tren ini penjualan sepedanya di toko itu meningkat drastis. Keren banget berarti ya. Iya betul. Sama yang kemarin gue bilang. Ini ngebuktiin kalau memang sepeda ini sekarang benar-benar lagi tren, dan trennya menurut gue positif sih. Bagus. Jadi paling enggak orang-orang punya kegiatan di luar ruangan. Iya betul. Kan selama ini takut gara-gara ya kita masih dalam masa transisi COVID, terus akhirnya takut untuk keluar rumah, dan akhirnya ya mereka akhirnya berani buat keluar gara-gara untuk sepedahan. Ini masih ada kaitannya sama episode 2 kemarin yang gue bilang lu bisa berimprovise. Iya betul. Orang-orang yang berkecimpung di dunia sepeda akhirnya mendapatkan keuntungan yang bahkan mereka bilang tuh berkali-kali lipat gitu loh Nang. Ya udah deh, kita tanya langsung aja nih untuk kita kenalin dulu kali ya. Gestar kita. Gestar kita itu sebenarnya ini sohib gue ini. Bener ya. Sohib gue
Sohib gue yang udah lama nggak ngobrol, tapi ya kita juga ketemu jarang-jarang juga sih. Yoi, gue juga udah kenal lama lah, sekitarnya 3-4 tahun lah udah kenal, karena kebetulan satu pekerjaan. Oke, selamat. Gue mau ngomong selamat siang, selamat sore, tapi kan lu dengerinnya nanti bebas ya. Jadi gue bilang ya halo aja deh. Iya, halo Cok. Halo buat Aco. Halo. Jadi Aco ini spesial kita undang buat ngebahas soal sepeda. Ya, karena kan lu akuin dong Nang, lu juga kan nggak sering bersepeda, masa gue tanya-tanya lu? Nggak mungkin, jadi kita nanya orang yang aktif aja langsung di dunia sepeda ya. Buat Aco, gila. Lu punya sosmed kan? Punya sosmed. Oke. Kenapa gue sih sebenarnya penasaran aja kenapa, atau gini deh, lu kenapa sih mikir bahwa lu jadi suka sama sepeda? Jadi awalnya itu gua bikin atau mungkin ngerakit itu karena memang gue merasa jenuh. Iya. Karena awal-awal pandemi COVID ini kan kita diharuskan untuk di rumah aja gitu Iya, kan. Dan kita tidak melakukan aktivitas apapun Iya. gitu kan. Dan gua dan teman-teman gua akhirnya berpikir untuk ya udahlah ayo kita olahraga nih, tapi olahraga apa yang pas nih? Karena kan awal-awal pandemi COVID ini kan semua olahraga kan ditiadakan nih. Iya, betul. Yang ada itu cuma jogging. Iya. Berhubung gua nggak suka jogging, Iya. jadi gua memilih untuk cari alternatif lain, yaitu gua main sepeda. Oh, awalnya lu masih sendiri-sendiri aja atau udah langsung ramean atau lu belum tergabung sama komunitas gitu? Awalnya sih gue itu sendiri sih, gue sendiri dan memang awalnya gue iseng-iseng aja gitu dari dari sepeda-sepeda second yang gue beli dan gue rakit sendiri sampai akhirnya sekarang gue jadi ya bisa dibilang sebenarnya nggak worth it sih gue beli sepeda ini, cuma karena memang gue rasa ini adalah suatu kebutuhan dan kepuasan yang gue dapatkan, jadi ya gue merasa worth it aja untuk beli sepeda ini. Jadi lu mikirnya kenapa bisa booming? Se-booming ini deh, gue juga penasaran juga sih. Lu bakal mengira juga nggak sih kalau awalnya ini kok booming, apa lu udah booming terus lu baru ngikut gitu loh? Jujur gue kalau misalkan untuk mainan bukan mainan ya, beraktivitas di sepeda ini gue sebelum booming banget sih, karena memang kan gue awal main sepeda tuh di bulan apa ya, Februari. Sebenarnya gue udah ada plan, cuma baru terlaksana tuh di bulan Maret gitu. Berarti sebelum adanya COVID itu emang sepeda udah ngetren. Maksud gue memang se-booming ini. Udah, jadi memang kan ada segmennya masing-masing kan. Jadi kayak mungkin kita nggak tahu aja gitu. Sebenarnya ada beberapa di Jakarta memang orang-orang tuh yang memanfaatkan sepeda itu sebagai alat transportasi untuk dia pakai buat ke kantor ataupun kemanapun. Iya, itu. betul juga sih, karena kalau misalkan lu ngeh, jadi pemerintah tuh bikin jalan atau bikin jalur khusus sepeda yang paling sebelah kiri tuh. Yang kalau lu lihat gitu tuh kalau nggak salah, jadi dia bikin garis lurus tapi lurusnya warna kuning. Itu busway kali ya? Gitu ya. Jadi emang ini sih, emang kalau dipikir-pikir juga wah benar juga sih kalau dianggap sebagai transportasi. Kalau butuh transportasi yang cepat dan juga paling nggak jaraknya nggak terlalu jauh, ya lu cocok kali ya pakai sepeda ke kantor gitu. Ini juga jadi alasan lu nggak kalau misalkan lu ada opsi buat ke kantor pakai sepeda? Ada. Jujur kalau gua melihat situasi ya, kalau gua lagi moodnya lagi enak nih, gua pasti ke kantor pakai sepeda gitu. Gua tahu mood lu enak pas tanggal 25 26. Enggak juga sih, Itu tanggal-tanggal surprise sih. Apalagi ada tanggal-tanggal lain yang bikin surprise banget. Tapi ini Cok, iklim di Jakarta nih menurut lu gimana sih? Maksudnya jadi kayak salah satu hambatan juga nggak sih? Kayak orang tuh malas sepedaan kalau misalkan siang-siang terus panas gitu. Enggak sih kalau menurut gue ya. Kecuali kalau hujan. Kalau hujan itu PR banget sih kan. Tapi kalau misalkan panas ataupun lagi mendung itu mau panas juga tetap kita sikat sih. Oh, kalau hujan kendalanya biasanya di mana, Cok? Kalau sepedaan? Hujan pasti kehujanan kan kita kan. Iya, itu basah iya pasti. Cuman maksudnya kayak pengaruh ke ininya nggak sih, ke performa sepedanya, atau kan biasa kita juga dari dulu kan bocah juga sering main sepedaan sambil hujan-hujanan kan, seru-seru aja gitu loh. Ngaruh kalau gue ya.
Karena nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau gue sih ngaruh aja karena memang sedetail itu berarti. Atau gini, jangan-jangan iklim itu atau cuaca itu mempengaruhi sepeda lo. karena gini, karena sepeda yang gue pakai ban yang gue pakai itu ban yang memang cocok dipakai untuk trek panas. Ya, kalau hujan yang ada licin gitu. Berarti ini menyesuaikan sama cuaca juga, Bor. Betul, iya. Terus gini Cok, awalnya kan tadi lu sendiri-sendiri ya. Terus awal mula lu gabung komunitas tuh gimana? Ada orang yang lu kenal? Nama komunitas lu apa Cok, by the way? Gua bukan ini gua cuma ikut aja sih. Jadi ada komunitas namanya fnhongas.id, itu ya para pecinta sepeda dengan merek Vanhon gas terutama. Oh gitu. Sepedanya berarti spesial itu doang ya? Ya, Itu spesial. sepeda lipat ya? Sepeda lipat. Ukurannya ya 16 inci lah, 16 inci. Tapi memang lu tim sepeda lipat banget ya? Kalau lu diminta untuk naikin sepeda kayak MTB dan lain-lain itu gimana? Maksudnya atau karena sekarang lu lagi pengen sepeda lipat aja atau lu sebenarnya udahlah semua sepeda sebenarnya gue suka kok, cuman sekarang lagi mau seli aja gitu. Oke, jadi gue dari dulu dari kecil emang udah suka naik sepeda kan. Dari sepeda BMX, fiksi juga gue pernah bikin dulu. Oh iya, dulu fiksi ada, lowrider juga ada ya. Lowrider Fiksi. main kali Cok? Lowrider gue nggak Oh, main. lu nggak main. Padahal keren-keren asli. Keren-keren. Iya. Cuma zaman dulu kan bikin custom sepeda yang sebegitunya, jadi nggak masuk lah buat budgetnya. Iya. Makanya gue nggak. Emang mahal-mahal juga sih Ya. kayaknya. Jadi emang dari dulu gue suka sepedaan, dan ya untuk saat ini emang gue nggak ini sih, kalau misalkan memang Nggak treknya pilih-pilih lah ya. nggak pilih-pilih. Cuman Kalau sekarang lagi doyan seli aja. seli, tapi kalau memang treknya lagi di gunung, ya kenapa enggak gue pakai MTB gitu kan. Lu punya berapa banyak? Gua di rumah ya, di Iya. rumah tuh ada 7. 7. Banyak Nang, lu nggak ada sama sekali tadi lu bilang di awal. Gimana lu minta satu lah maco. Gue udah 1 dong. Itu boleh atau enggak lu kasih tahu kita deh berapa range harga dari yang paling minimal sampai maksimal? Ya di anak-anak komunitas lu aja gitu loh. Ada nggak yang punya barang sampai mahal banget? Gitu? Karena kan gue juga Ada kadang-kadang kan Brompton kan? Mahal. Brompton bacanya Brompton apa sih? Brompton. Oh, Brompton. Brompton tuh dari mana? Brompton dari Inggris, England. Pantesan kemarin gue ada berita. Jadi Brompton itu di toko-toko di Inggris sana itu udah nggak ada karena dibawain ke Indonesia Sampai sold out semua sama ya. pembeli-pembelinya. Padahal juga ini kan lagi mau resesi katanya. Iya benar. Itu menurut lu gimana Nang? Hubungannya Nang? Nggak ada hubungannya. Gue ngerti. Lebih ke daya konsumtif. Iya betul. Iya kan? Tapi ya gitu, orang-orang zaman sekarang mau buat hobi mah dilakuin aja sama mereka kali ya. Tapi memang karakter orang Indonesia begitu sih, Bray. Maksud gua lebih ke kalau saat lu ada hype sesuatu, mereka tuh jor-joran gitu loh. Nggak pernah kayak setengah-setengah, asli kayak pernah zaman-zamannya cincin, lu pernah tahu kan? Tahu. Itu harganya sampai gila-gilaan juga disikat aja gitu loh. Ya Iya. karena memang influence kita di sini kalau gua ngeliat karakternya ya begitu gitu, kayak nyontohin gitu loh. Nah itu tadi balik lagi. Kalau lu punya Brompton nggak? Ada. Brompton ada. ada. Brompton itu setahu gue mahal-mahal soalnya. Gokil emang Aco. Kaya banget ya. Sebenarnya apa ya SJ-nya ya? Sultan apa gimana sih? Ini, soalnya kalau kita lihat aslinya mah Aslinya memang begitulah. aslinya tetap keren. Iya, tapi memang begitulah Aco. Ya udah, lu boleh deh sebutin range-nya berapa? Karena gue juga penasaran juga. Dari sepeda yang mana nih? Gua Yang paling minimal harganya. minimal tuh Gak usah lu sebut mereknya, gue pengen tahu aja minimalnya berapa itu. wah, kalau minimal nggak terbatas sih, tergantung kita mau pakai spare part yang mana. Enggak, Yang udah paling enak deh dipakai, yang paling enak dipakai deh minimal kayak maksudnya udah enak dipakai untuk di city bike gitu-gitu. Ntar dulu deh, lu beli langsung jadi apa lu ngerakit? Gua rakit. Oh lu ngerakit sendiri? Ya, dari mungkin 4 apa 5 sepeda gue tuh gue beli rakit. Untuk lo pakai sendiri atau Iya, lu dipakai bisnisin atau lu bisnisin lagi atau nanti kalau Ada lu- beberapa yang gue bisnisin juga Oh, sih. mantap sih. Itu nguntungin gak sih, Cok? Menguntungkan kalau gue ya. Oh. Untuk detik ini tuh masih menguntungkan lah. Nah, itu tips-tipsnya gimana tuh, Cok? Ini kayaknya buat pendengar kita kayaknya boleh juga nih kayak lu ngebagiin ya nggak semuanya aja lu buka gitu loh maksudnya. Kalau untuk ngerakit sepeda gitu tuh apa aja yang maksudnya perlu lu siapin lo, apa harus punya kenalan bengkel yang kredibel atau lu harus tahu benda-bendanya gitu loh, nggak cuman sembarang ngerakit habis itu asal jual aja gitu. Jadi memang
Yang pertama sih kita memang harus ada channel di bengkel gitu kan, karena memang buat kita beli spare partnya kan emang agak susah nih kalau misalkan memang kita nggak punya bengkel kenalan gitu. Terus yang kedua, spare part itu juga penting banget. Kalau nggak ada spare part, sepeda nggak bakal jadi juga kan. Terus apalagi ya? Yang laku di pasaran spare part lokal apa importan, Jo? Tergantung dari selera si usernya masing-masing sih. Kalau lu mainnya apa? Lu mix aja. Gue mix aja. Itu Yang bisa memang lagi tren aja gitu. Oh ya, jadi lu kayak ngikutin pasar. Gue ngikutin pasar dan memang yang gue pakai memang menurut gue udah nyaman. Oh gitu. Gitu. Itu tadi balik lagi tuh ke pertanyaannya Danang. Paling murah paling berapa? Ada jutaan nggak? Kayak misalkan berapa juta gitu loh. Yang udah standar enak dipakai deh. Tergantung budget sih, balik lagi ya. Awal-awal kita emang tergantung budget. Kalau lu nyari yang mungkin harga range 1-2 jutaan juga udah ada. Tapi Itu udah memang nyaman tuh. Udah enak dipakai. kalau Nggak bikin masalah pegel. nyaman kan tergantung dari kitanya ya. Ya kan? Asli ini jawaban politisi banget, Pak. Jago. Jago emang. Tergantung memang. Kalau misalkan emang menurut lu 2 juta udah cukup nyaman ya udah, kenapa enggak gitu kan? Kenapa harus yang sampai belasan juta? Paling enggak dari semua sepeda lo yang 7 itu kan lu punya sepeda favorit. Iya. Terus kalau lu urut-urutin sampai yang tidak terfavorit lah, taruhlah dari nomor 1 sampai nomor 7. Yang nomor 7 kan paling jarang lu gunain atau karena lu ngerasa bahwa sepeda ini gak enak. Itu berapa harganya? Lu rakit berapa? Lu rakit habis sampai berapa? Mungkin di 12-an kali ya, 12 juta. Tuh gue udah bilang dapat motor, Bor. Makanya mendingan beli mod. Tapi nggak tahu, ini kan memang kalau lagi hype gini ya kenapa enggak gitu sih. Itu kalau lu kan lu bisnisin, lu sewain. Ya, enggak gue sewain. Jadi memang 7 sepeda itu memang itu gue pakai bergantian. Tapi memang gue dari yang lain gue ada bisnis sepeda yang udah jadi full bike atau mungkin gue terima rakitan gitu, karena gue sendiri kan ada bengkel kan. Jadi memang kalau misalkan memang ada customer gue request, gue pengen rakit sepeda dong, budget lu berapa, dengan budget segini bisa nggak kira-kira, kita bisa open discuss dulu. Oh, paham Gitu. gua. Jadi bisnisnya dia itu bisnis termasuk ngerakit juga gitu. Gue pikir bisnisnya itu bisnis kayak lu boleh pakai sepeda gua sehari 2 hari ntar lu bayar ke gua. Sewa. Gitu. Kalau Sewa. lu jual beli putus aja ya. Iya benar, tapi bukan dari 7 sepeda yang ada di rumah gue gitu. Itu berbeda. Dan gue juga jual Brompton juga sih, yang memang udah full bike seperti itu. Yang nomor 1 nyampe 50 nggak? Yang nomor 1 pastilah Nyampe lebih. 50 Nyam- juta ada. ada. Itu apa sih, Cok? Gue kayak masih nggak paham sih, Cok. Sepeda itu kenapa? Coba lu punya gambaran tertentu nggak untuk ngejelasin ke kita gitu loh. Kenapa sih sepeda layak dihargai harga segitu mahal gitu loh? Apa karena cuman pure brandnya aja atau memang gue kan nggak pernah naikin ya? Memang beda gitu loh, dari segi performa tuh beda gitu loh. Beda memang. Jadi gini, yang pertama kan gue juga di rumah juga kan gue nggak pakai sendiri kan, gue ada kakak gue yang memang kita Iya. tuh ganti gue pakai kita pakai tuh bergantian gitu Iya, kan. Iya. Sesuai mood kita aja, kita mau Iya, pakai yang mana gitu iya. kan. Dan yang pertama sebenarnya kita memang nyaman dengan itu sepeda, dengan spare part yang ada di itu sepeda. Yang kedua gengsi sih. Itu sih. Gengsi. Berarti yang dibayar mahal itu gengsinya ya? Ya gengsi. Puluhan juta itu. Walaupun sebenarnya kalau menurut lu gimana, Cok? Kualitas sepeda yang 15 jutaan sama yang 50 jutaan itu gue nanya dari segi performa ya, itu bedanya jauh atau enggak sih selain gengsi ya? Pasti Kalau kalau lu kenyamanan rasain. pasti. Kalau kenyamanan Pak, ya itu Pasti. maksud gue, berarti kan ada faktor kenyamanan juga Iya. kan yang kita hargain Iya. kan gitu. Spare part yang kita gunakan juga kan berbeda. Iya, itu apakah dari daya tahannya atau maksudnya kalau sepeda-sepeda 50 juta tuh malah justru atau kalah lebih rentan atau memang kayak badak gitu loh, kuat gitu loh atau gimana? Kalau kita urutin dulu ya, Iya. dari 7 sepeda gue nih, Iya. menurut gue yang paling nyaman sih memang satu Brompton ya, Iya. karena memang dia kan ya semua orang tahu lah Brompton tuh identik dengan mahal, mewah segala macam kan, Itu karena brandingannya aja brandingan dan atau memang kualitasnya juga gitu. kualitasnya juga bagus gitu, karena memang Brompton itu di awal pembuatan dia sampai tahun 2014 dia itu masih 2016 atau mungkin 2017 ya, itu dia masih perakitannya itu masih handmade. Oh gitu. Oh itu sih kayak Brompton lebih. itu terkenal handmade-nya. Oh, gue baru tahu sih.
gitu. Memang rata-rata yang barang-barang yang otentik gitu, maksudnya yang sesuatu yang dibikin dengan kerajinan tangan si pembuatnya itu memang rata-rata lebih ekspensif sih gitu. Ya, sih. dan very Sampai sekarang limited. enggak ya tapi ya. Yang sekarang sih Udah info-info yang fabrikasi? beredar udah pabrik gitu. Oh. Cuma ya tetap aja kan semua orang juga berpikir ya Brompton itu pasti mahal gitu. Atau kan. jangan-jangan ada koleksi-koleksi lama yang masih buatan handmade-nya dia dilelang, ada nggak lo info-info yang dilelang sampai wah ini Ada yang gue nggak masuk tahu, akal. gue pernah tuh kan beberapa waktu lalu gue sepedaan nih sama komunitas gue nih. Iya. Terus kita tuh mampir ke salah satu bengkel yang baru buka, itu dia berlokasi di Tebet. Iya. Dia tuh baru launching bengkel baru dia. Ya memang dia spesialis Brompton Iya. kebetulan. Oh, Nah, di situ ada tuh gue lihat Brompton dengan harga 1 miliar cuy. gila, Nang. Mendingan beli rumah gua. Jadi pertama kalau belasan juta lu mendingan beli motor, Heeh. kalau ratusan juta lu bilang mendingan beli mobil, kalau miliaran mendingan lu beli rumah. Iya betul. Itu tipe-tipe statement bapak-bapak banget sih. Cuman kayaknya Aco nih karena memang masih bujangan ya bro ya, jadi ya dipikirin gengsinya Hidupnya aja bebas. dulu. Iya. Hidupnya bebas. Jadi memang itu sepeda tuh memang dibuat itu cuma dua biji doang. Tapi itu Brompton ya. Brompton. Oh. Kalau serinya gue lupa seri apa, tapi memang dia dibikin itu kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah itu ada event World Bike Championship 2019. Iya. Itu ada acara Brompton gitulah di England. Si Brompton itu ngeluarin Dua sepeda itu. Gua nggak tahu harga retailnya berapa, gue nggak Iya, ngerti, iya, tapi iya. nyampe di Indonesia mungkin karena sangat limited dengan Dan lelangannya gitu ya. Ya, Hasil jadi lelangannya itu sepeda 1 miliar. harganya 1 miliar. Gile bro. Tapi itu gua ada di Indonesia ya? ada satu Bangga di sih. Indonesia. Itu sekarang yang punya siapa? Masih bengkel yang jual Oh itu. jadi memang atas nama bengkel sih. Atas nama bengkel. Nang. Jadi bukan perseorangan. Gue takutnya ada artis-artis yang mau beli terus akhirnya diupload di YouTube-nya dia. Kan kita bisa jadi tahu siapa yang punya sepeda harganya 1 miliar. Penasaran juga pengen lihat gitu barangnya kayak gimana betul, gitu kalau di videoin kan. Ini jadi sesuatu yang menurut gue tuh kadang nggak masuk akal juga sih sampai segitu harganya. Tapi paling nggak buat lu sama komunitas lu sendiri, lu kapan lu ketemu sama komunitas lu terus ngelakuin kegiatan-kegiatan kayak gitu? Oke, jadi Komunitas lu apa tadi? fanhongas.id itu nama boleh di searching Instagramnya Iya. fanhongas.id. Itu kita sih sebenarnya Kegiatannya apa aja, Cok? ada apa namanya riding bareng, terus ada charity juga kalau Ini, misalkan memang ada suatu musibah ataupun Sahur apapun on itu. the road ada? Masuk angin. Iya, Yang pertama masuk angin, yang kedua rawan begal. Soalnya sepedanya nggak main-main harganya, lebih-lebih dari motor. Tapi lucu juga sih, Ron. Iya siapa tahu kan dia mau sahur on the road gitu. Dan gua belum bisa berpikir orang mana yang mau pakai sepeda di jam 2 sampai jam 3 pagi. Gue belum kepikiran sampai situ sih. Nggak masuk akal sih lu, Nang. Jadi nggak apa-apa, bagus. Jadi lu kapan ketemu sama komunitas lu terus lu ngelakuin kegiatan bareng? Gua kalau untuk goes bareng ya kita Goes. kenal goes. Goes. Sebutannya anak-anak itu goes. Goes itu di hari Minggu pagi jam 6:30 sampai jam 7 itu Rutin kita tuh. rutin setiap minggu. Itu kita ada kumpul gitu kan. Kita kumpul di FX, depan FX Sudirman. Kalau untuk rutenya tuh biasanya tuh kita baru bahas. Itu kan hari Minggu nih. Biasanya tuh kita baru bahas di hari Jumat malam sebelum hari Minggu itu. Oke. Jadi kita kalau Jadi udah untuk ada saat ini planningnya ya? belum ada planning mau kemana. Cuma infonya ini lo mau upload kapan sih? Jadi Mau ngupload besok. besok. Oke, jadi buat para pendengar, jadi di minggu ini, di hari Minggu besok itu kita bakal ada acara gitu kan, menyambut 17 Agustusan. Oh iya benar ya. Ini pasti sepeda bakal Sepeda bakal rame. bikin kejutan sih. Sepeda lu warna merah putih gak? Mau pasang bendera. Gua kasih aqua gelas Biar bunyi mau. biar bunyi. Di FX hari Minggu. Hari Minggu. Cuma Tapi menurut lo sepeda bakal, maksudnya gua sepeda ini bakal bikin kejutan gak sih di 17-an? Kalau menurut gua iya sih bakal boom sih. Coba lu bakal ada kegiatan apa?
Kita baru goes doang sih rencana sih. Cuma memang dari FX dari FX rutenya belum tahu, belum tahu. belum disebutkan. Cuman Cuma mungkin jumlah pesepedanya aja kali ya. Iya, yang karena memang bakal kita tahu kan dah. kita udah sounding dari minggu kemarin tuh. Kita kayak invitation gitu kan buat para sebutannya tuh gaster. Gaster tuh para goes event on gas tuh gaster. Udah invitation dari minggu lalu se-Jakarta. se-Indonesia sebenarnya, cuma karena memang ya kita lagi pandemi Covid seperti ini kan. Jadi memang kita per daerah gitu. Jadi di setiap daerah di Indonesia tuh kita ada komunitas Oke. gitu. Nah, itu belum tahu ya karena kan belum di schedulein dari mana ke mana. Tapi Ya. yang jelas kalau misalkan gua atau temen gua gitu ya yang punya sepeda yang jenis sama kayak lu itu boleh gabung juga komunitas itu? Boleh. Bisa merapat aja ke depan FX jam 6:30 pagi. Oke, siapapun itu boleh ikut ya. Siapapun itu. Tapi khusus Sally nggak? Sally yang pasti Sally khusus ya, Sally Sally. dan dengan brand gas. Oh oke. Oke, kita lebih ke spesifik Karena sih. dia spesifik. Ya, Nah, benar. lebih ke situ sih. Ya. Oke, terakhir lu punya ini nggak punya saran buat misalkan orang kayak gue yang belum punya sepeda dan gue pengen punya sepeda, lu bakal nyaranin apa? Beli yang kayak apa atau maksud gue mendingan lu ngerakit atau beli jadi aja langsung? Enggak sih, gua nggak harus lu spesifik harus beli sepeda ini ya, karena memang ya kita kan per orang kan Beda-beda. ekonominya beda-beda kan. Yang penting kita nyaman aja sama itu sepeda. Mau itu dirakit ataupun mau beli jadi? Iya, Oke. kita senyamannya aja sama itu sepeda. Ya kayak gitu. gue sih Nang, sebenarnya bersepeda tuh tujuannya untuk keringet aja. Iya, gitu. benar. Kalau gua sih itu. Tapi Benar. kan memang ada orang-orang yang memang butuh. Kayaknya ada tadi yang Aco sebut gengsinya, profilnya gitu. Iya, benar. Karena kan sekarang lu tahu sendiri sosmed kan untuk naikin brandingan pribadi lu juga gitu loh. Maksudnya kalau lu punya sesuatu yang lebih gitu akhirnya ketika lu bahasa kasarnya pamerin lah ya. Itu kayaknya ada gengsi yang beda aja gitu. Ada suatu kepuasan. Ada satu kepuasan juga Iya, benar. gitu. Dan kita kan di komunitas juga kita kan saling sharing-sharing nih. Betul. Maksudnya spare part apa yang bagus gitu kan. Jadi kita kan bikin sepeda itu juga menyesuaikan sama trek kita nih. Ada trek naik gitu kan, ada naik turun gunung, ada yang flat di kita di perkotaan gitu kan. Tapi menurut lu Jakarta udah jadi tempat yang aman dan nyaman belum untuk Belum sih sepeda? menurut gue sih. Nah, itu menurut lu apa nih? Kira-kira lu ada saran-saran nggak kayak lu kayaknya kurang ini nih kurang itu gitu untuk sepeda? Nggak, gitu. sebenarnya sih udah Atau ini. jalurnya tuh nggak lengkap gitu. Ya, untuk jalur belum lengkap untuk di Jakarta ya. Dan Oh. apalagi sekarang kan memang karena tambah banyaknya apa ya, orang yang positif Covid gitu kan. Iya. Setahu gue tuh di daerah timur tuh beberapa jalur sepeda itu mulai ditutup tuh. Oh gitu. Ya, Tapi jadi secara keseluruhan belum terlalu nyaman lah ya untuk bersepeda. belum. Kadang-kadang juga sedikit bahaya nggak sih di Bahaya traffic tuh? banget karena Suka memang ada- setiap minggu pagi kan kadang ada Sunmori dari teman-teman kita yang pakai motor kan ya. Iya. Itu juga ngebut-ngebutan Nah, tuh. oh iya itu salah satunya Gitu. ya. Jadi kita yang sepeda kadang-kadang harus lebih minggir lagi. Harus lebih minggir benar, lebih meskipun ngalah udah lagi ya. ada Treknya. treknya, tapi kan di setiap hari Minggu tuh kan semua orang bersepeda tuh baru keluar tuh. Iya. Jadi menumpuk banget tuh di situ, sebenarnya bahaya juga sih. Makanya kita pintar-pintar milih trek aja. Harus diregulasi nggak sih Nang? Harusnya. Walaupun juga sebenarnya udah disediain jalurnya sendiri, jalur sepeda sendiri, tapi memang kayaknya makin banyaknya orang-orang yang suka goes sekarang, jadi ya paling nggak ada peraturan yang lebih ketat lah buat mereka-mereka ini. Kayaknya tuh 80 atau 70% orang di Jakarta bersepeda deh sekarang. Itu Berarti kan harus ada pengawasan juga ya. Artinya minimal apa namanya undang-undang lalu lintas lah ya. Sebenarnya udah Udah ada. Cuma memang ya balik lagi ke individu ya. Kita Jadi harus butuh pengawasan juga ya kayak gitu. Dan kita juga Harus dikawal kadang sih. cuek aja gitu kan sama peraturan itu kan. Dan sekarang yang gue dengar apalagi sekarang tuh kita kalau gue yang dengar nih, gue barusan dapat kabar nih. Iya. Jadi tuh kita kalau bersepeda tuh harus pakai helm, terus harus ada spakbor. Oh wajib. Wajib katanya. Cuma ini masih Simpang siur ya. simpang siur. Terus ada bentuk tilangan nggak sih kalau yang melanggar? Ada cuy infonya. Kalau misalkan kita melewati batas jalur pesepeda tuh, Iya. kita kena tilang tuh kalau nggak salah ya.
koleksi kalau salah. Itu sekitar 150.000 cuy. Tapi menurut lu lebih baik begitu nggak? Iya dong harus. Kan Jadi lu juga sebagai selain pengguna sepeda lu juga pengguna motor juga kan? iya benar-benar. Lu akan lebih menghargai nggak sih gitu pengguna sepeda Iyalah. saat lu menggunakan motor gitu loh? Iyalah. Jadi memang ya ketika kita pakai sepeda ya kita harus ngikutin peraturan yang Iya. berlaku kan Itu pun juga di pada daerah saat lu situ naik kan. motor. Iya benar. Dan kebanyakan tuh orang-orang nih kan banyak nih berkelompok gitu kan. Dia tuh kadang suka nggak tahu ini. Jadi dia berjejer 4 sampai 5 orang. Jadi kan ngalangin orang yang di belakang buat itu juga nyalip nggak mereka bagus juga tuh, kan. Itu viral juga tuh kadang-kadang. Itu kayak ada etika moralnya sih sebenarnya. Iya, maksudnya ya Gitu. mentang-mentang kita bersepeda, tapi ya kalau bisa jangan sampai berjejer 3 sampai 4. Iya, Kalau bisa kan konvoy satu konvoy baris aja. satu baris atau gitu. mungkin maksimal 2 kalau misalkan sepi ya. Ini ada juga yang lucu gitu loh yang di video di Instagram tuh sampai kayak yang dikelaksonin tuh sampai yang mereka cuek aja gitu yang naik sepeda sampai berjejer 5 gitu ke samping. Mereka pikir itu jalanan punya dirinya sendiri. Nggak, Jadi ya udah kayak gitu. Iya, karena mungkin mereka pikir tuh pesepeda masih menang sama Iya, pemotor iya, gitu. Betul. Jadi mereka ya masih suka hati gitu. Padahal sih nggak boleh. Harusnya lu nggak setuju ya Gua sama nggak setuju, gua perilaku nggak kayak gitu setuju. ya coy ya. Jadi kita harus tetap ngejalanin peraturan yang berlaku untuk para pesepeda sih. Oke, gua pikir juga karena emang ini jadi bahasan yang menarik. Ya. Tapi kan ini juga kita harus ngelihat dari sisi orang yang juga sebenarnya kalau misalkan lu pakai sepeda, apakah sepeda ini bisa tertib atau enggak? Terus makanya harus dibikinin peraturan. Terus makanya juga harus ada etika moralnya. Kayak gitu-gitu kadang kita juga harus ngingetin buat diri kita sendiri juga sih ya. Bukan karena keegoisan kita sendiri gitu kan. Iya betul. Terus juga ya tadi peraturan tadi perlu pengawalan dan pengawasan gitu dari pihak-pihak terkait. Ya, Harus ada kejelasan sih sebenarnya Ya. untuk lu ngelihat sepeda ini akan bertahan lama atau gimana, Cok? Balik lagi ya kalau misalkan untuk ini kan masih musiman nih menurut gue ya. Iya. Kalau mungkin Tapi harapannya gimana? harapannya akan terus ada gitu. Harusnya terus lama ya, biar bisnis lu jalan juga kali. Lagi-lagi ke duit, Nang. Memang balik lagi buat upgrade sepeda sih kita Iya. butuh jualan Iya. spare part. Oke gitu ya. Tadi kan Gitu. udah ada simpulan-simpulan. Thank you banget nih, Cok. Tapi jadi sebelum gua tutup kayak ada segmen-segmen biasa. Gua mau ngebacain fakta-fakta menarik nih tentang dari tadi kan kita ngomongin dalam negeri aja ya. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngebandingin sama negara-negara lain gitu ya. Ini Cok, gua mau kasih tahu lu juga sama Danang gitu. Ada beberapa tadi kan gue nanya lu, kayaknya Jakarta belum cukup nyaman ya. Iya benar. Untuk itu perlu masih ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu. Nah di sini ada beberapa negara yang katanya memang udah settle banget untuk masyarakatnya itu bersepeda dengan nyaman gitu. Yeah. Jadi gue sebutin ya salah satu dari beberapa negara itu ada salah satunya Belgia. Itu jadi di Belgia itu ada banyak warga yang memilih untuk menyewa sepeda di tempat penyewaan. Bahkan sepeda nggak, maksudnya kalau yang nggak punya sepeda lu bisa nyewa tuh di pinggir-pinggir jalan di mana tuh ada semuanya gitu, Cok. Ya. Terus juga di urutan kedua tuh ada Belanda. Jadi di kota Amsterdam itu hampir di setiap penjuru kota selalu disediakan lahan parkir. Itu lahan parkir sepeda dan jalan-jalan yang dibuat untuk sepeda pun itu dibuatnya luas, nggak sempit gitu. Jadi lu bisa parkir Dimanapun sepeda itu lu ya. dimanapun lu berada. Jadi lu oke. stop one stop aja gitu loh. Wah, Di ini sini belum poin-poin ada juga kan? sih. Poin-poin juga nih. Iya, bagus terus nih. juga yang ketiga ada Jepang tuh, orang-orang di Jepang tuh dikenal memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungan. Jadi Oke. alasan orang Jepang naik sepeda tuh untuk Karena menjaga memang untuk polusi polusi sih. ya, benar. Gitu. Makanya dengan masyarakat yang punya habit seperti itu, akhirnya pemerintah di sana mendukung untuk menyediakan jalan-jalan yang nyaman untuk Oke. para sepeda gitu. Oke, Terus oke. yang keempat nih yang mungkin nggak kepikiran juga ya, ada Tiongkok. Karena Tiongkok Wow. itu kan dikenal macet kan ya. Iya benar. Tapi benar ternyata banget. Tiongkok itu juga satu-satunya negara di dunia yang pernah mengalami kemacetan akibat membeludaknya pengguna sepeda. Lu Wah, bayangin. gua baru tahu sih infonya Iya, ini. makanya. Terus yang kelima ada Swiss. Di Swiss itu merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki pemandangan alam yang sangat eksotis dan juga indah. Nah, jadi orang-orang Swiss itu alasan mereka ini kayaknya lebih ke MTB dah. Jadi alasan mereka bersepeda itu sebenarnya untuk ngelihat pemandangan-pemandangan. Wah, itu gokil sih. Yang Itu treknya gokil tuh sih. trek-trek Trek-trek mountain gunung ya? gitu. Iya, trek-trek gunung Wah, gitu. enak tuh. Nah, Cok, nih dari 5 negara ini kira-kira kalau lu mau nih bersepeda itu lu maunya di mana, Cok? Kayaknya Swiss deh gue deh. Swiss ya? Swiss.
lebih Ngeliat-ngeliat gokil pemandangan ya. kali pemandangannya sama Belanda gue juga pengen. Berarti itu keluar dari jalur lu sekarang ya Yoi. di Selly ya. Ya, Jadi ya. lu harus punya MTB tuh kalau di Swiss tuh. Iya. Tapi sebenarnya gue udah punya sih. Woi mantap. Lu selain Selly MTB jangan-jangan lu Wim Cycle juga punya nih, Cok, kalau nggak salah. Dulu banget. Dulu banget ya. Gue pernah punya. Ya gitu deh, Cok. Ya gitu sih sekedar sedikit fakta-fakta menarik ya dari gua. Gimana Nang, dari lu ada yang lu mau bahas lagi? Kalau gua rasa sih kita udah ngebahas cukup banyak ya, dan akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau dari Acu tadi, lu boleh punya sepeda banyak gitu, lu boleh pilih sepeda lu yang jenisnya apa aja, yang penting lu nyaman. Iya, Yang bener penting banget. Lu ngerasain bahwa lu nggak perlu punya sepeda yang mahal atau lu nggak perlu punya sepeda yang low budget, tapi lu harus nyaman pakai itu gitu. Ya lu harus kayak merasakan manfaat dari sepedanya itu sendiri gitu. Yang penting keringetnya cuy. Betul, yang penting keringatnya. Jadi untuk episode kita hari ini yang ketiga di ID Talk Trendcast kita cukupkan. Thank you banget buat Aco ya yang udah gabung. Thank you banget udah diundang ke acara podcast ini. Ih, Salam mantap. juga buat komunitas Ajo. Semoga kalau lu ngadain acara terutama nanti di 17-an tuh semoga lancar sih, nggak ada hambatan. Boleh banget, Lu boleh ikut banget. lomba sepeda apa gimana? Gue mau ngehias sepeda gue kayak dulu, Nang. Boleh banget, mungkin bisa dilihat di eventnongas.id ya. Oke, siap. Sama gue mau promosi buat bengkel nih, ada Roda Bike Service. Yoi. Tempatnya di mana? Tempatnya tuh di Kelapa 2 Kebonjeruk. Oke. Jadi buat kalian yang mau rakit atau mungkin mau main ke sana buat tanya-tanya gitu, kita welcome banget. Nanti IG-nya nanti gue cantumin di kolom komentar, bukan Deskripsi, ya. kolom Ya, deskripsi. boleh banget. Ya, sekali lagi thank you buat Aco nih yang udah gabung ya, dan buat lu yang pengen dengerin episode-episode lainnya di ID Talk Trendcast bisa langsung play di official RCTI kan jadinya RCTI Plus ya, @RCTI Plus, atau juga lu bisa dengerin ini di Spotify. Thank you. Bye bye.